warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bertemu lagi dan sekali lagi mari kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah, menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada saran dari beberapa jamaah supaya pengajian ini lebih bisa diterima dengan enak. Saya diminta untuk lebih santai dan menjelaskannya lebih pelan dan tidak tergesa-gesa dan menghindarkan diri untuk memakai istilah-istilah yang rumit yang memang tidak mudah untuk dipahami oleh orang awam. Ya, insya Allah saya akan berusaha untuk itu, untuk melakukannya dan mudah-mudahan setiap pengajian yang kita selenggarakan benar-benar menjadi pengajian yang bisa kita manfaatkan karena bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam saya bersama-sama dengan teman-teman di masjid menyelenggarakan rapat, dan rapatnya itu terkait dengan bagaimana kita memakmurkan kembali masjid yang beberapa saat itu agak sepi karena banyak orang yang khawatir untuk datang ke masjid karena situasi dan kondisi yang membuat banyak orang itu khawatir. Jangan-jangan ketika ke masjid bisa tertular atau menularkan penyakit karena ada virus yang kata orang itu menyebar dengan sangat masif dan sulit untuk dibendung sehingga banyak orang yang takut terkena virus dan dalam banyak hal mereka kemudian mencoba untuk tidak ke masjid. Cuma ada guruan ke masjid tidak, ke pasar iya, ke kantor iya, bersepeda iya, makan-makan iya, kumpul-kumpul iya. Nah ini yang saya sampaikan tadi malam, ya ini yang tidak tepat. Mesti kalau kita konsisten, ya kalau kita tidak berani ke masjid ya jangan berani kemana-mana. Apalagi kumpul-kumpul dengan banyak orang yang bermacam-macam. Sementara di masjid kampung itu kan kumpulnya sama orang-orang kampung, tetangga-tetangga dekat yang relatif itu lebih aman karena teman-teman di masjid itu melakukan tindakan yang serba hati-hati. Rata-rata mereka menaati protokol kesehatan dan datang ke masjid dengan bersih, sudah berwudu dan mereka banyak yang berhati-hati untuk tetap mengambil jarak, tidak bersalaman, memakai masker, luar biasa hati-hatinya. Nah kalau kemudian ternyata masih ada yang kena, ya itulah takdir Allah yang tidak bisa kita tolak. Bahkan saya katakan di rumah saja pun kita tidak 100% bisa selamat dari serangan virus itu karena betapapun kita itu akan tidak mungkin selamanya tidak berinteraksi dengan orang. Ketika kita pesan makanan misalnya melalui internetnya, yang masak juga punya peluang menularkan kepada kita dengan masakan yang mereka buat. Yang mengantarkan juga punya peluang untuk mengantarkan sesuatu, termasuk menularkan sesuatu yang terkait dengan virus corona itu. Demikian juga kita kan tidak selamanya 24 jam sehari selamanya di rumah saja, ya tidak mungkin lah. Satu keluarga betul-betul di rumah. Bahkan saya kemarin berkelakar ketika ada teman-teman yang mencoba vaksin, berani nggak mengadakan Jumatan virtual? Ya kenapa harus mengadakan Jumatan virtual? Jumatan di masjid aja nggak ada masalah kok saya. Saya belum pernah libur Jumatan di masjid. Saya bisa menjadi imam pada khotib, saya bisa menjadi jamaah, tidak menjadi imam dan khotib, dan selalu saya katakan pada teman-teman, ayo kita ke masjid, nggak usah khawatir. Gitu. Kalau ke masjid saja bisa, kenapa harus di rumah? Apalagi dengan mengadakan Jumatan virtual yang tidak ada tuntunannya itu.
Karena dalam wilayah ubudiyah, dalam wilayah ibadah, saya cenderung berhati-hati. Jangan sampai saya melakukan tindakan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Meskipun banyak orang yang mendebat bahwa memang yang dikatakan tuntunan itu harus dipahami secara kritis. Kalau kita mengadakan Jumatan virtual itu bukan berarti 100% tidak sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau ada halangan untuk datang ke masjid dan kita tetap akan menyelenggarakan Jumatan, maka Jumatan virtual itu menjadi pilihan. Ya, terserah mereka. Tetapi saya termasuk orang yang tidak ikut mereka, meskipun saya tidak juga berhak melarang. Tapi kalau ceritanya, saya lebih senang menjawab, ya, untuk ibadah mari kita sikapi dengan hati-hati. Sesuaikan dengan tuntunan Rasulullah dan pada saatnya kita coba untuk melaksanakannya dengan seoptimal mungkin selaras dengan tuntunan Rasulullah, baik dalam pengertian tuntunan dalam arti fikhiyah maupun tuntunan dalam arti akhlakiyah. Kalau kita bicara tentang fikih itu aturan-aturan formalnya kita coba untuk kita taati. Kalau kita bicara akhlak, kita mencontoh bagaimana akhlak Rasulullah ketika beribadah. Ada antusiasme yang luar biasa, ada kekhusyuan yang dicoba untuk dia raih, dan bagaimana Rasulullah itu dengan sepenuh hati melaksanakan ibadah itu karena Allah, sehingga ikhlasan harus kita bangun, hindari sikap takabur, kemudian tumbuhkan sikap tawadhu di dalam beribadah. Dan pada saatnya kita harus menghindari dari sikap ria dan banyak hal yang bisa merusak ibadah kita, karena sedikit apapun penyimpangan di dalam ibadah itu akan bisa merusak nilai ibadah itu, termasuk hal-hal yang terkait dengan persoalan spiritual. Ini yang selalu saya sampaikan, beribadahlah karena Allah, jangan beribadah karena yang lain. Beribadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah seoptimal mungkin, sampai pada batas yang mungkin orang lain akan mengatakan berlebihan, tetapi bagi kita merupakan hal yang biasa. Ya, jika kita itu melakukan sesuatu yang terkait dengan ibadah, mari kita coba mengoptimalkan diri kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tadi malam saya bertemu dengan teman-teman, saya terinspirasi dengan beberapa artikel yang salah satunya itu berjudul Tamu Allah di dalam Masjid. Saya memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mementingkan sholat sebagai sesuatu yang beliau tegakkan sebagai bukti penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk juga membangun tempat sholat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang Islam untuk melaksanakannya, utamanya ketika melaksanakan secara berjamaah. Sehingga membangun masjid itu menjadi prioritas. Nah, masjid itu adalah tempat yang mulia, tempat yang dicintai Allah. Dan bahkan dalam bahasa sederhana para ulama mengatakan, masjid-masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah. Dan pada satu ayat yang terdapat di dalam surah Jin ayat 18, Allah menyatakan wa annal masajida lillah wala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah. Ya. Ayat ini, kata Sa'id bin Jubair, seorang sahabat Rasulullah, dinyatakan bahwa turun berkenaan dengan tempat-tempat yang dipakai untuk bersujud. Maka tempat-tempat sujud itu disebut tempat yang dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu bersujud kepada selain Allah. Bersujudlah karena Allah dan hanya untuk Allah. Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa ada seorang yang dikatakan di dalam tafsir itu adalah jin, berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini, kata Ibnu Jarir, berasal dari Sa'id bin Jubair.
Jadi jin itu berkata kepada Nabi begini, bagaimana mungkin kami sholat berjamaah bersamamu sementara kami jauh dari tempat Anda? Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa sholat dapat dilakukan di masjid manapun dan sebagai penegasan bahwa masjid-masjid itu benar-benar hanya milik Allah. Ada sebuah hadis qudsi yang sangat terkenal itu ya, dinyatakan Rasulullah itu mengatakan bahwa Allah itu berfirman, Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zuwara fiha aumaruha. Dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi pengunjung masjid itu bukan orang yang piknik, tapi orang-orang yang betul-betul menggunakan masjid dalam rangka untuk beribadah dan mendayagunakan masjid itu sebagai tempat untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk i'la'i kalimatillah, menegakkan, meninggikan kalimat Allah, yang dalam bahasa para mubarik sekarang, bagaimana masjid itu kita jadikan sebagai pusat dakwah, termasuk pusat pengembangan masyarakat, dan disinilah kemudian masjid itu bisa berfungsi sosial, tapi semua punya nilai ibadah. Ada riwayat lain yang bisa saya ringkas di sini dari Jubair bin Mut'im bahwa ada seorang bertanya pada Nabi. Ringkasnya begini. Pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, tempat manakah yang paling dicintai Allah? Tempat manakah yang juga sebaliknya dibenci Allah? Nah, ada dua tempat. Yang dicintai Allah mana, yang dibenci Allah mana? Nah, atas pertanyaan ini Rasulullah menjawab, aku tidak tahu. Aku akan tanyakan kepada Jibril. Nah, lalu Rasulullah menemuinya dan Jibril memberitahukan kepada beliau, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Nah, inilah yang saya coba untuk saya renungkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazar yang dinilai sahih oleh Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ini saya pahami sebagai peringatan. Jadikan masjid itu sebagai tempat yang kau rindukan. Karena itulah engkau akan sangat mungkin berjumpa dengan Allah. Dan hati-hatilah dengan pasar, karena disitulah kemungkinan kita akan terjerumus pada tindakan-tindakan yang akan menjauhkan diri Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita harus membenci pasar, tetapi sesuatu yang ada di pasar itu memang menggoda. Dan pada saatnya di pasar-pasar itu sudah terjadi sesuatu yang akan bisa memberikan dampak negatif pada kita. Sesuatu itu apa ya? Macam-macam. Ada tindakan manipulasi, penipuan, dan macam-macam tindakan yang pada saatnya memang karena gesekan-gesekan kepentingan kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan ayat dan hadis yang saya baca tadi, Allah menginformasikan pada kita. Dari Allah sudah menginformasikan pada kita bahwa Allah itu punya rumah di bumi. Rumahnya apa? Masjid-masjid. Sebagai tempat bagi kaum muslimin untuk melakukan ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Kaum muslimin punya kewajiban untuk memakmurkannya. Tidak hanya dengan suruhan adzan dan melaksanakan sholat berjamaah saja, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan ibadah. Sehingga majlis-majlis taklim yang ada di masjid, pengajian-pengajian, diskusi-diskusi, dan bahan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan muamalah duniawiyah yang punya nilai dakwah itu bisa diselenggarakan di masjid. Dan oleh karena itu, masjid disebut sebagai tempat yang mulia di muka bumi. Nah, hadis yang saya bacakan tadi juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mengunjungi masjid dan memakmurkannya dengan sholat berjamaah, dengan berdoa, dengan berzikir, dan dengan kegiatan bermacam-macam dalam rangka untuk memakmurkan masjid dengan cara-cara yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dikatakan sebagai seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tindakan mereka itu adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah.
Nah, inilah yang juga sering saya sampaikan bahwa dalam banyak hal kita ini tidak sadar ketika kita masjid justru mengotori masjid itu dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Di masjid kita mengunjing, ngerasani, melakukan riba. Di dalam masjid kita justru banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dengan tindakan-tindakan apa saja? Ngomong yang jorok, ngomong yang tidak bermanfaat, dan bahkan fitnah itu bisa saja muncul dari masjid karena ketidakhati-hatian kita. Ya, masjid itu adalah tempat yang pada saatnya memang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, utamanya kegiatan yang betul-betul akan memberikan kontribusi bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita sebagai tamu Allah itu adalah tamu yang termulia di sisi Allah ketika kita datang ke masjid. Karena apa? Di masjid itulah kita dengan khusyuk beribadah kepada Allah. Di masjid itulah kita membangun kesadaran kita untuk selalu ingat kepada Allah. Di masjid itulah kita beramal soleh. Di masjid itulah kita melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul mulia di sisi Allah. Karena tindakan-tindakan itu kita tujukan semua dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Nah, kita ini orang-orang Islam itu sahibul bait, yang oleh orang Arab disebut sebagai penerima tamu Allah. Yang pada saatnya kita sebagai orang-orang yang harus menjadi tuan rumah untuk bisa membuat orang-orang Islam yang lain itu nyaman ketika pergi ke masjid. Dan kita sendiri harus memberi contoh. Allah akan memuliakan tamu-tamu Allah di dalam rumah Allah itu dengan jalan memberikan maghfirah, memberikan rahmah kepada orang-orang yang datang ke masjid. Dan dalam beberapa hadis yang lain dinyatakan yang pernyataannya itu sama dengan pernyataan yang ada di dalam hadis yang saya baca tadi, bahwa pengunjung-pengunjung masjid, orang-orang yang suka makmur masjid, itu adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang ingin menjadi tamu Allah akan keluar dari rumah Allah untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang puji. Datang ke masjid untuk melakukan tindakan terpuji, keluar dari masjid menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena apa? Nilai-nilai yang terbangun di masjid itu akan menjadi sesuatu yang mewarnai kegiatan-kegiatan orang-orang yang pernah datang ke masjid. Sehingga tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat gelap dalam pengertian metafor itu menjadi sesuatu yang terang benderang karena kehadiran kita di masjid itu akan membawa cahaya. Bagaimana pasar-pasar itu didekatkan di masjid supaya orang yang ada di pasar itu dekat dengan Allah, karena masjid yang dibangun di dekat pasar itu bukan hanya sebagai sebuah bangunan yang mendampingi, tetapi sebagai bangunan yang akan menyadarkan orang itu bahwa disitulah sebenarnya kita harus membangun ketaatan. Dan pada saat kita membangun ketaatan di masjid, kita coba untuk kita terjemahkan ketaatan kita di masjid itu ketika kita berada di pasar. Sehingga pasar-pasar yang diisi oleh orang-orang yang sering berjamaah di masjid itu akan jadi pasar yang selalu akan mendapatkan rahmat dari Allah, karena di pasar itulah orang-orang akan menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh dan terhindar dari perbuatan maksiat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis lain yang isinya itu mengatakan siapapun yang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, sampaikan padanya bahwa ia akan menjadi penerang di hari akhir. Itu metafor juga. Artinya apa? Pada saat orang itu datang ke masjid, mungkin zikrullahnya itu belum lekat pada dirinya. Tapi begitu dia di masjid untuk mengingat Allah, disitulah kemudian dia menjadi orang yang akan selalu ingat kepada Allah, dan pribadinya itu akan menjadi pribadi yang tidak hanya memberi manfaat pada dirinya, tetapi juga memberi manfaat pada orang lain. Sehingga pada hari akhir dia akan menjadi orang yang akan bisa menjadi seseorang yang dicintai Allah dan mendapatkan sesuatu yang pada saatnya akan mengajak orang untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah, karena perilakunya yang bisa menginspirasi orang banyak untuk hadir dalam tindakan yang berupa ketaatan mereka kepada Allah. Ilustrasi yang sering digambarkan oleh guru-guru saya itu begini. Orang yang sering datang ke masjid dan hatinya itu kalau dalam bahasa Jawa kemandil-mandil, terkait betul dengan masjid. Kerinduan dirinya ke masjid itu bukan hanya kerinduan datang ke masjid untuk sekedar duduk-duduk, tetapi benar-benar ingin berzikir,
di dalam masjid, dan pada saatnya dia benar-benar merasa dekat kepada Allah ketika berada di masjid. Keluar dari masjid pun masih ada bekas-bekas ketaatan dirinya ketika dia di masjid, sehingga dia betul-betul memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sampingnya. Sehingga berinteraksi dengan siapapun, dia itu akan membawa manfaat karena dia menjadi orang yang menerangi. Dalam bahasa teman-teman saya itu menjadi munawwir, orang-orang yang memberikan uh, cahaya, memberikan penerangan, memberikan pelita yang akan membawa orang-orang lain itu menjadi orang yang dekat pada Allah. Dia menjadi pelita. Dalam bahasanya Ustaz Abdus Somad, dia menjadi suluh yang akan menerangi banyak orang. Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in yang hidupnya itu sezaman dengan sahabat-sahabat senior, meriwayatkan bahwa siapapun yang sedang duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala berarti ia sedang duduk bersama Allah. Ia seharusnya hanya melibatkan diri dalam kebaikan dan pembicaraan yang baik, sehingga orang yang di masjid itu seharusnya menjadi orang yang selalu menjadi orang yang baik. Karena apa? Dia ke masjid itu dengan satu niat untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau ada orang ke masjid niatnya tidak beribadah kepada Allah, dia tidak sedang hadir dengan hatinya di masjid, tetapi hatinya berada di masjid meskipun secara fisik dia berada di masjid. Nah, coba nanti kita coba renungkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita seharusnya memakmurkan masjid. Nah, bagaimana kita membangun sopan santun, membangun adab sebagai tamu Allah di dalam masjid. Nah, di sini para ulama menguraikan beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang Islam yang berkaitan dengan persoalan memuliakan masjid. Yang pertama, jangan pernah kita enggan mengucapkan salam. Ya, ketika masuk masjid, ketika berjumpa dengan siapapun. Salam bagi seorang yang beriman adalah sesuatu yang bermakna bagi orang-orang yang beriman. Sehingga setiap orang yang beriman harus punya kesadaran untuk mengucapkan salam. Artinya apa? Mendoakan orang lain untuk keselamatan orang lain, karena dia pun ingin didoakan orang lain agar selamat di dunia akhirat. Kemudian tegakkan sholat dengan khusyuk karena Allah, sehingga ada salat tahiyatul masjid itu untuk menghormati masjid, dan semua dilakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika ada orang yang sedang melaksanakan sholat, jangan sampai kita mengganggu. Bahkan membaca Quran dengan suara yang nyaring pun sebenarnya menjadi sesuatu yang terlarang. Meskipun banyak ulama mengatakan itu makruh, tetapi makruh pun itu harus kita jauhi. Nah, sekarang banyak orang yang di masjid itu membaca Quran dengan keras-keras sehingga banyak mengganggu orang yang sedang sholat. Ini sebuah tindakan yang tidak terpuji. Termasuk jangan sampai melakukan tindakan yang mengganggu atau mengusik orang-orang yang berada di masjid. Dan pada akhirnya jangan keluar di masjid dengan tergesa-gesa. Karena apa? Pada saatnya memang kita harus bisa memantapkan diri untuk bisa merindukan masjid itu, sehingga keluarnya seseorang dari masjid itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang itu. Karena apa? Ada ingatan, ada kerinduan dengan masjid, yang pada saat kerinduan itu ada, selalu teringat Allah yang kita sembah, yang disembah, dan kemudian tindakan-tindakan kita pun akan jadi terarah karena kita merasa diawasi Allah. Dan ada orang mengatakan jangan berbisnis di dalam masjid, itu artinya apa? Jangan melakukan tindakan-tindakan yang bernuansa bisnis di masjid, karena di masjid itulah kemudian seseorang dipandu untuk benar-benar khusyuk dalam beribadah. Tetapi bukan berarti di sekitar masjid tidak boleh ada toko, tidak boleh ada warung, tidak begitu. Karena pada saatnya ketika kita berada di dalam masjid, jangan sampai kegiatan kita itu terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bisnis yang bisa jadi akan membuat kita menjadi tidak khusyuk di dalam beribadah. Tapi bukan berarti di sekitar masjid tidak boleh ada warung dan sebagainya. Bahkan aktivitas-aktivitas bisnis di seputar masjid itu bisa saja menjadi sesuatu yang menjanjikan, karena disitulah pusat pemberdayaan umat Islam itu bisa kita bangun, sehingga masjid itu nanti akan bisa bersinergi dengan sekolah, bisa bersinergi dengan pasar, karena ada lingkungan yang terwarnai oleh masjid, sehingga sekolah dan pasar serta tempat pergaulan yang terkait dengan masjid itu akan menjadi tempat pergaulan yang bisa memberikan manfaat pada orang-orang yang ada di dalamnya.
Dan seringkali saya juga membaca, jangan sampai kita itu melakukan tindakan yang dalam banyak hal mengotori hati kita. Mengotori hati kita ketika kita di masjid. Dengan cara apapun, termasuk membangun sikap iri, dengki, membangun kesombongan, dan pada saatnya ketika kita itu mengotori dengan cara seperti itu, ke masjid pun itu tidak akan memberi manfaat banyak pada diri kita, karena dengan di masjid pun akhlak kita tidak terbangun karena diri kita sering mengotori hati kita sendiri meskipun berada di dalam masjid secara fisik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita coba untuk menjadi pemakmur masjid yang betul-betul menjadi orang yang sangat peduli dengan masjid, untuk bisa menjadikan masjid itu sebagai tempat yang mulia, dan jadikan masjid sebagai tempat yang kita rindukan, untuk kemudian jadikan masjid sebagai pusat pengembangan umat, yang pada akhirnya insya Allah dengan makmurnya masjid, umat pun akan bisa mendapatkan manfaat dari masjid yang kita makmurkan, karena kesadaran kita untuk berbagi dengan banyak orang, karena nilai-nilai yang tumbuh di masjid itu akan kita sebarluaskan menjadi sesuatu yang akan hadir, menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja masih banyak hal yang bisa kita ilustrasikan, tetapi karena terbatasnya waktu, mari kita renungkan apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan bersama, dan kemudian kita kembangkan menjadi amal-amal soleh yang akan bisa kita hadirkan ketika kita berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.